A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang ada di rumah yang Masya Allah alhamdulillah mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan dan kemurahan rezekinya. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering terjadi di negara kita ini, bahkan bukan di negara kita, di negara luar pun sama. Ya, karena mungkin karena kurangnya pengawasan dan lain-lain. Sebelumnya saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Inilah video dari warga yang merekam aksi penganiayaan yang dilakukan seorang asisten rumah tangga atau ART di sebuah perumahan di Cengkareng, Jakarta Barat seminggu yang lalu. Dan berkat video ini, penganiayaan yang dilakukan pelaku akhirnya diketahui oleh orang tua korban yang langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat Kamis pagi. Astagfirullahaladzim, nauzubillah, summa nauzubillah. Ya memang inilah pentingnya namanya CCTV kadang-kadang Ustadz di rumah. Jadi kita segala sesuatu tuh yang ada di rumah tuh kita bisa lihat semua kejadiannya. Dan jamaah lihat tadi ya, kalau kita lihat cuplikan barusan kayak kita emosi banget. Karena memang di belakangan ini sering banget kita lihat di sosial media ya. Ini macam-macam terjadi terhadap anak. Kekerasan fisik, ya kekerasan mental. Bahkan sampai kekerasan seksual. Nauzubillah min zalik. Dan juga pelecehan seksual. Nauzubillah summa nauzubillah. Terhadap anak terutama yang masih di bawah umur. Dan kita juga berharap pastinya ya ini jangan sampai terjadi oleh keluarga kita. Nauzubillah min zalik. Dan ini sempat menggemparkan dunia loh. Hari ini kita mau bahas nih buat kita sebagai orang tua supaya kita lebih aware lagi terhadap orang-orang yang ada di rumah, anak-anak kita terutama anak-anak yang masih balita. Langsung aja kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah fatal jika salah mendidik anak. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu bersama guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Syam ya. Ini langsung aja yang pertama kita melihat dari cuplikan tadi nih yang di awal ini sebenarnya termasuk kelalaian orang tua nih. Dalam yang namanya menjaga anak atau bagaimana. Karena kita juga nggak mungkin ya namanya orang tua yang mungkin dua-duanya bekerja, harus cari rezeki. Ya mau nggak mau anak ditinggal di rumah, dibawa ke kantor repot Ustaz Syam. Apalagi tadi anak ini kalau nggak salah masih berusia batita ya, masih berusia 15 bulan. Bayangin, auzubillah astagfirullahalazim. Ini kalau kita lihat orang bisa melakukan perbuatan yang tadi ini yang nggak pantas ini bisa terjadi akibat dari bisikan setan atau memang karena dia yang nggak sabar aja, gimana tuh Ustaz Syam penjelasannya? Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustadz Abi Maki, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Ketika iblis dikeluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipastikan masuk neraka, tidak ada lagi jalan baginya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umurnya seusia dengan dunia ini. Maka subhanallah, mereka berkata, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Maka ia pun bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan menggoda mereka manusia melenceng daripada jalan yang lurus, dan aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Subhanallah, kalau kita katakan dari kanan berarti kanan itu biasanya kebaikan.
the right thing, sesuatu yang baik. Maka jangankan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik pun kadangkala dirasuki oleh syaitan. Ada bisikan syaitan di dalamnya. Orang menyumbang ada riaknya, ada bisikan syaitan di sana. Kebaikan saja ada syaitannya, apalagi sesuatu hal yang buruk. Maka kalau dikatakan bisakah kelakuan buruk ini atau perbuatan buruk ini adalah sesuatu daripada bisikan syaitan, maka tentu saja syaitan mampu untuk memberikan yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan kepada manusia. Namun ternyata yang harus kita pahami, syaitan tidak bisa, kalau bagaikan api, syaitan tidak bisa memunculkan api. Syaitan tidak bisa memunculkan api, tapi syaitan hanya meniupnya sampai besar. Emosi itu kadangkala dari diri manusia sendiri. Syaitan tidak mampu memunculkan api ini. Tugasnya kalau sudah ada api yang kecil, meniupnya hingga menjadi besar. Kadangkala kita dalam hal berdekatan dengan anak, ada emosi yang muncul. Bagi orang-orang yang beriman, mereka langsung berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi mereka yang tahu tuntunan Rasulullah SAW, ketika dalam marah kepada anak dalam keadaan berdiri, mereka langsung duduk. Karena tidak ingin agar syaitan untuk membesarkan api emosi tadi. Dalam keadaan duduk ia marah, dia langsung berbaring. Namun terkadang ada orang yang membiarkan syaitan untuk meniup api itu, sehingga terjadilah api yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Nauzubillah min zalik. Ya memang kadang-kadang begini ya, bicara masalah tentang emosi ngurus anak ini udah pasti. Pasti. Ya namanya anak ini kadang-kadang benar-benar menguji kesabaran. Nah disinilah letaknya peran orang tua untuk bisa mengawasi lebih baik lagi anaknya walaupun dititip sama pengasuh. Nah sekarang kita akan melihat terlebih dahulu nih, ada sebuah video tayangan ya yang juga sangat menggemparkan. Ini ada video viral tentang kakek yang tega melakukan hal keji kepada anak batita atau di bawah 3 tahun. Ini dia tayangannya. Aksi tak batas itu dilakukan saat pelaku berinisial H 41 tahun hendak mengganti pakaian sang cucu yang basah. Seusai kejadian tersebut menggemparkan warga, akhirnya pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi pada Rabu 16 Maret 2022. Diketahui kejadian pencabulan tersebut terjadi pada Selasa 15 Maret. Kapolres Jeriponto AKBP Yuda Kesit Dwi Jayanto mengatakan awalnya korban menangis karena pakaian yang digunakan sedang basah. Kemudian kakek tersebut mengambil dan membersihkan kotoran yang ada di badan si balita. Saat membersihkan tubuh korban, si kakek melakukan pencabulan hingga mengakibatkan pendarahan hebat. Ya nauzubillah min zalik ya, kalau zaman dulu tuh anak kita dekat sama orang kayak kita seneng gitu ya. Kalau sekarang kita jadi khawatir Ustadz. Dekat-dekat sama orang itu karena zaman sekarang ini kita nggak bisa baca yang mana yang nauzubillah min zalik, ada satu kelainan ya. Kalau ini kita lihat tadi kan kejadian kan kayak pedofil gitu kan akhirnya kan, nauzubillah min zalik. Nah ini bicara masalah anak juga yang diurus pengasuh. Nggak semua pengasuh juga buruk ya. Cuma sebagai orang tua juga jangan sampai keasikan dengan gadgetnya, dengan pekerjaannya. Ya harus tetap mengawasi, anak main jauh-jauh nggak diawasin. Pulang tiba-tiba nggak tahu habis dari mana, diapain atau bagaimana kita nggak tahu juga. Nah sekarang bagaimana nih Ustadz Maulana mohon izin sebagai orang tua bisa lebih menjaga dan merawat anaknya ya. Agar terhindar dari namanya hal-hal yang tidak diinginkan terutama yang dapat merugikan anak kita dan masa depannya. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustadz Maulana. Jadi sedih ya hari ini. Sedih banget hari ini benar-benar. Izin Nabi Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita jelang menuju bulan suci Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah Jumat akan diadakan sidang isbat. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin, ya Allah. Dan akhirnya saya dapat tugas untuk membahas ini. Sebenarnya saya dari tadi emosi. Iyalah ngelihat begini siapa yang gak emosi. Masalahnya saya berpikiran terhadap anak. Mohon maaf tidak ada maaf bagimu. Tidak ada maaf bagimu. Karena anak hati-hati. Berkaitan dengan anak itu peka, anak itu perhatian, anak itu menyimpan, anak itu kayak spon, anak itu apalagi bagaikan menulis di atas batu. Hati-hati. Ya Allah, Allah menitipkan anak kepada kita. Maka jaga anak itu.
Bagaimana cara menjaga dan merawat anak agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, yang paling utama yang harus kita tekankan adalah pondasi agama. Kemarin saya jalan-jalan ke pesantrennya Abi Maki di Tasik, Masya Allah tabarakallah. Saya sampai nangis berkaca-kaca karena lihat semua kondisi anak-anak, Masya Allah tabarakallah. Pondasi agama itu paling penting. Saya rasa aman yang ada di sana. Kalau saya bahagia, Ustaz nangis ya. Kalau saya ngeliatnya bahagia gitu. Oh nangis bahagia. Oh nangis bahagia. Gue takutnya salah persepsi tuh orang yang lihat. Bahagia banget aku lihat. Saking bahagianya sampai nangis gitu ya, ya Allah. Bahagianya orang tuanya, nitipnya anaknya ke pesantrennya Abi Maki, dididik agama, diajarin Quran dan sebagainya. Apalagi dalam bentuk pengasuhan. Ingat, mengasuh anak. Bagaimana membesarkan anak, mendidik anak. Dan yang paling penting, hati-hati dengan siapa anak kita bergaul. Ada seorang anaknya nakal, kata Nabi, dengan siapa dia bergaul. Hati-hati. Yang paling penting untuk penjagaan tadi, sesuai dengan PT tadi tayangan, yang membuat saya kaget banget lihat tayangan tadi, adalah bagaimana anak itu mengenali dirinya. Kenali dirinya. Jadi cepat laporkan, cepat sampaikan kalau ada sesuatu. Dan orang tua juga betul kata Mas Fadil tadi, harus kita orang tua ini peka. Karena tetap tanggung jawab itu bukan pada pengasuh, tapi kepada orang tuanya. Kepada orang tua. Pengasuh itu hanya sekedar membantu kita, tapi bukan dia tugas pokoknya. Tapi kitalah sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas anak itu. Dan nanti kelak akan diminta pertanggungjawabannya adalah kita sebagai orang tua. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Diri kita, mohon maaf, Allah titipkan anak itu pada diri kita, itu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Allah saja percaya sama kita. Kenapa kita tidak percaya pada diri kita? Makanya ayo sapa anak, tegur anak, dekat anak, komunikasi sama anak. Dalam bentuk pengasuhan, pergaulan, mengenali diri anak. Dan yang paling penting, pondasi agama diberikan kepada anak. Sekalipun maaf ya Mas Fadli, kasih CCTV tapi tidak pondasi agama, sama aja. Iya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Makasih banyak Ustaz Maulana penjelasannya. Ya Allah ya Rabbi. Udah pasang CCTV? Udah kan? Gara-gara siapa? Saya kan? Ya, Masya Allah kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinta yang ada di rumah. Masya Allah kita ini sebagai orang tua ini wajib banget ya namanya memberikan edukasi kepada anak. Cuma ada masalah yang kadang-kadang nih kita sebagai orang tua ini merasa juga tabu untuk mengajarkan edukasi ini kepada anak. Yaitu adalah edukasi tentang pelajaran pendidikan seks. Wah, ini kayak kita mau ngomong aja sama anak-anak kayaknya aduh gimana cara ngomongnya ya. Nah sekarang kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Abi Maki. Ya Abi, punten Abi, mohon diajarkan kepada kita menurut pandangan Islam bagaimana caranya mengajar atau mendidik pendidikan seks kepada anak Abi. Tafadhol Abi. Iya, terima kasih Mas. Punten ya. Izin Ustadz Nur Maulana, izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika berbicara tentang masalah urusan ini ataupun dalam bahasa Arab disebutnya tarbiyah jinsiyah, iya. Kadang-kadang kita bagaimana cara menyampaikannya kepada anak-anak. Ternyata para ulama dengan tegas mengatakan paling tidak di usia 2 tahun itu sudah diajarkan. Iya, namun tahapannya seperti apa? Contoh, punten, di usia 2 tahun anak ini harus lebih diyakinkan Anda laki atau Anda perempuan. Sejak itulah untuk berpakaian, jika dia wanita, berilah pakaian-pakaian wanita. Apabila dia laki-laki, berikan dia pakaian laki-laki untuk menyatakan Anda wanita, Anda laki-laki. Karena apa? Kedepannya akan cara menjaganya berbeda. Iya, kenapa? Jangan sampai kebingungan. Sampai beberapa mengatakan ketika adiknya lahir ataupun ketika melihat temannya dalam jenis yang berbeda dengan kok kamu begitu, kok saya ada ini, kamu nggak ada ininya. Punten, karena apa? Minimnya pengajaran. Ternyata para ulama 2 tahun saja harus diyakinkan Anda laki atau Anda perempuan. Ini adalah bagian daripada tarbiyah jinsiyah. Iya.
Lebih ke atasnya lagi sebenarnya para ulama mengambil daripada tarbiyah jinsiah ini melihat daripada yang namanya aurat. Dikatakan ini nak aurat nggak boleh dilihatin, ini nak tolong jaga aurat, ini jaga aurat. Maka dari mulai masuk tentang masalah aurat disampaikan ini masuk daripada tarbiyah jinsiah. Iya. Ini kata-katanya. Jadi ketika mengatakan ini aurat, baru setelah itu tahapan ketiganya digambarkan ini adalah tempat-tempat yang sangat dijaga. Bagian mulut nak, hati-hati nak. Bagian dada nak, hati-hati nak. Bagian kemaluan depan atau belakang, hati-hati nak. Itu pun disampaikan. Dan punten gak perlu malu-malu menyampaikan untuk anak. Ya. Dan tidak perlu istilahnya apa ya. Sambil ketawa-ketawa, sambil malu. Tidak kan, ini nak bahaya ya Naya, tolong ini. Jangan mata, aduh rasa malu. Walaupun dalam hati mungkin mengatakannya, bagaimana caranya saya untuk mengatakan kata-kata ini. Subhanallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Ketika menyampaikan hal seperti ini kepada anak pun jaga pergaulan pasti tadi. Ada beberapa perkataan para ulama. Kenapa? Karena saat ini entah apa yang terjadi. Misalnya dengan mengatakan, nah jangan sekali-kali misalnya berdekatan dengan orang yang tidak terlalu dikenal oleh Anda. Lalu mencoba untuk misalnya memegang tangan Anda ataupun memegang tangan kamu, memegang kepala kamu, memegang badan kamu. Kamu pergi saja kalau tidak kenal. Itu pun istilahnya untuk menjaga anak. Terkadang anak ini dengan mengatakan, ini baik ya, ini hati-hati. Jadi punten di usia 2 tahun sudah digambarkan. Lalu mulai daripada yang namanya gambaran aurat, dari situlah punten mulailah masuk tentang masalah penjagaan diri daripada orang-orang yang tidak dikenal oleh anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Terima kasih banyak Abi. Ya ini juga saya lagi ngeliat-lihat ini di rumah ini anak-anak lewat CCTV nih. Bisa juga dipantau GPS-nya yang udah berangkat sekolah siap-siap. Ya ini kan kita lagi ngebahas masalah ini, kita harus aware Ustadz. Kita ngeliat nih sekarang pelecehan tuh lagi marak di mana-mana. Saya juga nggak mau sama anak itu dia bergaul juga nggak tepat gitu loh. Saya juga di rumah juga saya awasi, karena saya punya anak kecil. Posesif itu boleh tapi jangan berlebihan. Ya Allah. Aduh bukannya gitu Ustadz, terus gimana dong cara melindungi anak dari yang namanya kekerasan seksual? Kita harus pantau mau nggak mau. Izin ya Abi. Iya. Apa sih? Ada caranya. Tenang aja. Kenapa? Pokoknya ada caranya bagaimana kita bisa mantau anak. Ini caranya. Ini begini salah satunya. Tuh saya lagi lihat. Emosi saya kalau ngeliat kayak gini-gini masalahnya video kayak gini. Ya Allah. Iya. Biarin dulu deh makanya nih. Saya coba mau cek anak saya lagi tadi. Allah. Aduh ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dulu pelan-pelan nih. Begini. Sabar. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Ya Allah. Iya makanya.